Ini adalah pertama kalinya dia melihat keluarga Mahendra yang legendaris, dan keluarga Mahendra yang megah membangun tinggi ke awan. Di bagian Yogyakarta yang paling makmur. Saat ini, pengemudi di depan tertawa dan berkata, "Gadis kecil, lihat itu. Ini adalah bangunan paling berharga di Yogyakarta." Tuan Henry datang ke Yogyakarta 6 atau 7 tahun lalu, ketika dia baru berusia 20 tahun. Dia luar biasa, dia benar-benar seorang jenius bisnis. Orang besar seperti dia tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Amelia memegang jendela dan mengawasinya menyelesaikan kerajaan bisnis ini dengan satu tangan. Tiba-tiba ada perasaan terhormat, "Wah, dia hebat. Tuan, berhenti di sini." Amelia membayar ongkosnya dan tersenyum, "Saya tiba-tiba mengagumi Tuan Henry, jadi saya akan masuk dan menemukannya sekarang." Sopir itu memandang Amelia dengan kaget. Mengapa gadis-gadis itu begitu bersemangat akhir-akhir ini? Amelia memasuki gedung Mahendra, dan resepsionis dengan cepat menyapanya, "Hai Nona, siapa yang kamu cari?" "Halo, saya ingin mencari Tuan Henry." Begitu dia mendengar bahwa dia sedang mencari pempinannya, meja depan melihat ke atas dan ke bawah Amelia. Dia terbiasa melihat semua jenis kecantikan datang ke pemimpinannya sendiri, semuanya mengirim dia bunga. Meja depan tersenyum sopan, "Nona, apakah Anda punya janji?" Amelia menggelengkan kepalanya, "Tidak. Maaf, Nona, Anda tidak dapat bertemu bos tanpa janji." "Kalau begitu aku akan duduk di sini dan menunggunya." "Oke, tentu saja bisa, tapi mohon diingatkan, Tuan terbang ke Kalimantan dalam perjalanan bisnis 3 hari lalu, tidak tahu pulangnya kapan." "Apakah dia terbang ke Kalimantan dalam perjalanan bisnis?" Amelia duduk di kursi di aula, lalu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor ponsel Henry. Ada nada dering ponsel yang merdu, dan nada dering itu diambil dengan cepat sebelum berdering lagi. Amelia hampir curiga bahwa dia telah menunggu teleponnya. Namun, saat panggilan itu diangkat, Henry tidak berbicara. Amelia merendahkan suaranya, "Hei, Tuan Henry, kenapa kamu tidak bicara?" Suara Henry yang rendah dan magnetis terdengar perlahan, dengan sedikit serak, "Kupikir kau tidak akan meneleponku lagi." Amelia menggigit bibir merahnya dengan ringan. Dia cukup sadar diri dengan peristiwa malam itu membuatnya malu. Akhirnya, dia menggerakkan mulut kecilnya. Dia mendengus berat. Meja depan di satu sisi telah melihat Amelia. Dia tidak tahu siapa yang ditelepon Amelia. Bagaimanapun, dia pasti tidak akan menelepon Tuan Henry. Pada saat ini, dia mendengar gadis itu menundukkan kepalanya dan berkata, "Huh." Meja depan merasa bahwa Amelia bertingkah seperti bayi, dan dia sepertinya punya pacar atau teman laki-laki yang ambigu. Dan tidak suka dengan sikapnya Amelia. Pada saat ini, sebuah mobil bisnis mewah yang diperpanjang perlahan berhenti di luar gedung Mahendra. Sekretaris Yeri turun dari mobil, lalu dengan hormat membuka pintu belakang, dan tubuh tinggi lurus dengan cepat terlihat. "Henry kembali. Ya Tuhan, Tuan Henry sudah kembali." Mata meja depan berbinar, dan kegembiraan gadis kecil itu dengan cepat terungkap. Amelia sedang duduk di lobi, dan tentu saja, dia memperhatikan pergerakan di sini dan melihat bahwa pintu lobi terbuka, dan para eksekutif perusahaan dengan kartu biru yang tergantung di leher mereka dengan cepat berlari keluar, seolah-olah menyambut seorang pria besar. "Siapa lagi orang besar di sini?" Amelia dengan cepat menoleh, dan dia melihat Henry melalui jendela yang cerah. Henry baru saja turun dari mobil, dengan setelan formal, kemeja putih dengan dasi di dalam, rompi biru tua, dan jas tunik hitam di luar. Dia anggun dan mulia, aura elit bisnis yang luar biasa. Para eksekutif hanya ingin berbicara, tetapi mereka dengan cepat disela oleh Yeri yang mengangkat tangannya. Yeri mengedipkan mata, artinya,
ada yang telepon pada Tuan Henry. Para eksekutif senior segera diam, semua penasaran tentang siapa yang menelepon presiden. Henry mendengar suara Amelia, dengan sedikit kebencian dan udara yang sangat feminin, langkah kakinya berhenti. Henry meremas telepon, menyempitkan matanya yang tampan, dan berbicara dengannya dengan rendah, "Amelia, maafkan aku untuk malam itu." Amelia bisa dengan jelas melihat penampilannya saat ini. Dia melengkungkan bibir merahnya. "Tuan Henry, apakah Anda meminta maaf melalui telepon atas kesalahan Anda? Saya tidak bisa merasakan ketulusan Anda dalam meminta maaf." Henry menggulung jakunnya, dan semua alasannya menyuruhnya untuk tidak mencarinya. 3 hari telah berlalu sejak itu, dan dia bisa bertahan lebih lama. Tapi tangan besar yang tergantung di sisinya mengepalkan tinju, dan semua kewarasannya hancur dalam suaranya yang jernih dan lembut. "Aku akan menemukanmu sekarang, oke?" Dia bertanya dengan hati-hati, dan Amelia tiba-tiba merasakan sakit di hatinya, seperti jarum panjang tipis menusuk jantung, dan ada rasa sakit yang luar biasa. Dia telah menebak semua alasan mengapa dia tidak mendatanginya dalam 3 hari ini. Amelia menatapnya, "Jangan mencariku." Saat Henry melakukan pukulan besar, kendurkan, dan segera dia menggambar lengkungan bibir tipis yang mencela diri sendiri dan suram, "Aku tahu, aku tidak akan melecehkanmu. Jangan khawatir tentang nenek, aku akan menjelaskannya. Nenek mencintaimu, dia akan sangat bahagia. Pernikahan kita awalnya nominal tapi damai persetujuan, dan saya akan serahkan nenekku." Amelia menjawab, "Tuan Henry, saya sangat penasaran bagaimana Anda mendefinisikannya. Apa kau tidak merasa nyaman malam itu?" Henry dengan cepat mengerutkan bibirnya. Henry berkata dengan suara rendah, "Jika kamu tidak ingin aku melecehkanmu, jangan bicarakan topik ini. Bagaimanapun juga, kamu adalah istriku. Saya akan memberi Anda kompensasi terbaik." Amelia menjawab, "Bagaimana Anda ingin memberi saya kompensasi? Apa yang kamu suka? Permata, berlian, villa, kapal pesiar, pesawat terbang? Aku bisa membelikannya untukmu. Aku tidak akan mengambil kembali kartu ATM, itu untukmu selamanya." Kartu ATM Mahendra dapat menggunakan semua properti atas namanya, dan dia tidak berencana untuk mengambilnya kembali. Mata cerah Amelia menatapnya melalui jendela. "Tuan Henry sangat dermawan. Kamu berniat membiayai saya selama sisa hidup saya. Kamu menghabiskan uang 1,2 miliar untuk Rena dan putus dengan saya lagi. Jika dia ingin mendukung saya, apakah Tuan Henry akan mendapati 2 wanita? Apa yang kamu pedulikan denganku? Kamu bisa menghabiskan seluruh hidupmu jika kamu punya uang itu," Amelia berkata padanya. Dia tidak bisa berkata-kata, dia benar-benar seperti biasa mendominasi dan sombong. "Tuan Henry, jangan gunakan itu untuk menemukanku, karena aku sudah sampai pada titik ini. Lihat di mana aku sekarang." Amelia tidak berniat menggodanya. Tubuh Henry yang tinggi dan lurus tiba-tiba menegang. Apa yang dia katakan? Dia sudah datang? Di mana dia? Henry meremas telepon dan berbalik, melihat sekeliling dengan mata sipit yang dalam, mencari gadis muda dan cantik ini. Orang-orang tingkat tinggi yang hadir semuanya tercengang. Mereka tidak tahu siapa yang dicari bos mereka. Ini pertama kalinya mereka melihat pria ini dalam posisi tinggi, yang sangat kejam, menunjukkan ekspresi cemas dan gugup. "Di mana kamu? Aku tidak melihatmu." Amelia menatapnya dan mengawasinya. Dia menjawab, "Tuan Henry, kamu sangat bodoh, lihat ke atas." Henry mendongak dan segera melihat sosok kurus berdiri di lobi. Amelia ada di sana. Dia cantik, menghadapnya dengan sepasang mata gelap dan berair. Melihat langsung ke arahnya, Henry menutup telepon dan dengan cepat masuk dengan kecepatan tetap. Tubuhnya yang tinggi berhenti di depan gadis itu. "Kenapa kamu di sini?" Resepsionis yang baru saja berlari langsung membeku.
Bagaimana situasinya? Apakah gadis ini yang tadi berbicara di telepon dengan Tuan Henry? Mata Henry memerah dengan tajam dan menatap Amelia. Apa yang kamu lakukan? Sudahkah kamu mempertimbangkan konsekuensinya? Dia benar-benar datang ke kantornya untuk menemuinya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.